seperti apa sih mungkin ininya yang sebenarnya gitu yang kakak tahu? Yang saya tahu, silakan cek tes DNA aja kalau berani, menurut saya. Kan si El sendiri kemarin juga sempat ayo cek DNA gitu kan. Itu kan yang ngomong bukan LM kan? Yang sudah mengakui apa namanya si pengacaranya bilang Pengacaranya dia yakin udah ada surat kuasanya? Belum kan? Berarti kan kalau cuma ngomong siap-siap aja, semua orang juga bisa kali. Silahkan langsung aja, kenapa nggak langsung tes DNA? Baru Bapak sendiri siap kok untuk tes kalau berani. Kak, katanya dalam story-nya juga mengatakan ada 4 orang yang mendatangi Betul. beliau. Mungkin kakak mengetahui juga nggak sih 4 orang ini siapa-siapa? Saya, asisten saya, supir. Untuk dalam rangka apa mungkin kak? Karena pada saat itu beliau meminta saya memohon-mohon, tidak punya uang sama sekali. Saya sebagai wanita tergerak hati seperti itu, dan akhirnya saya mencoba untuk meminta tolong, karena kan pada saat itu ya saya masih teman dekat ya. Saya tergerak hati saya, bagaimana caranya beliau bisa hidup sampai anaknya lahir. Kak, katanya 4 orang itu orang yang menyuruh si beliau ini untuk menggugurkan janin. Oh, tidak ada suruh menggugurkan, justru dia sendiri yang menawarkan untuk menggugurkan, bahkan meminta sejumlah uang. Mungkin saat dia meminta digugurkan, anaknya digugurkan. Bahkan itu kita dari kan teman-teman. USG bukan menggugurkan. Bagaimana ceritanya menggugurkan? Itu kan rumah sakit yang di dekat rumah dia. Saya ke rumahnya, itu kan rumah sakit yang ditunjuk. Bagaimana? Emang boleh di Indonesia menggugurkan? Kan nggak boleh. Emang kan ada pasalnya dong. Kak, ini kan masalah juga udah lama ya, udah beberapa tahun yang lalu. Betul. Kalau saya nggak salah ya. Tapi Betul. menurut kakak sendiri sebagai salah satu temannya LM, apa sih yang membuat kayak Saya bukan apa nih- teman sekarang ya. Oke, ya rekan ya sempat berteman. Apa sih yang membuat kenapa nih orang baru speak up sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Motivasinya mungkin karena mungkin dugaan saya karena keuangan. Dugaan saya ya yang didaur ulang. Karena kenapa seberani ini dia sempat chatting saya, semuanya ada buktinya. Di handphone saya, di laptop saya semuanya ada, semua surat perjanjian dan lain-lain. Bahkan dia juga voice note saya. Sebelum dia meng-up semuanya ini, beliau men-DM saya duluan untuk menjembatani saya, bilang kepada Bapak gitu. Tapi saya bilang saya tidak mau, kan udah saya taruh di reels Instagram saya. Tadi bilang sempat ada surat perjanjian, itu surat perjanjian apa nggak? Surat perjanjian bahwasannya memang itu bukan anaknya Bapak RK. Karena bagaimana caranya Bapak RK bertemu dengan beliau di bulan Juni, tapi bulan September saya USG dia karena rasa kasihan saya, tapi itu udah 4 bulan dan Januari sudah lahir. Apakah mungkin itu anaknya? Kayu terakhir. Januari anaknya lahir. Ya. Terus bulan Juni itu ada pertemuan antara RK sama LM. Ada diduga ingin dijebak nggak sih kak saat itu pertemuannya? Saya bisa jadi karena mungkin kalau yang saya lihat itu adalah dia sudah hamil duluan sebelum ketemu Bapak. Sekian dan terima kasih. Kayu, terakhir. Kemarin Bang Sunan bersedia untuk mediasi antara LM dengan Kebetulan Bapak tidak bersedia karena Bapak akan berupaya berupaya mengambil hukum ya. Itu aja. Ayo jadi jubir apa Ridwan Kamil. Saya bukan jubir, saya hanya orang yang ada di situ, yang untuk menandatangani di situ, dan saya juga orang yang melihat langsung USG-nya seperti apa, pertemuannya seperti apa, dan nama saya dibawa-bawa seperti apa. Siapa yang tidak kesal? Tiba-tiba mend-DM seorang Ridwan Kamil dan membawa nama saya. Dan terus diputar balikin sama dia bilang Bapak duluan yang mend-DM dia, padahal dia duluan yang mend-DM dengan membawa nama saya. Kan itu saya jelas kesal dong. Seperti itu. Itu aja sih. Jadi semua bukti ada
Nanti silakan kalian lihat di Instastory saya. Terima kasih karena saya ngomong bukan berdasarkan cuap-cuap saja, tapi saya berdasarkan bukti